Selamat pagi rekan-rekan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adam Bramantio, calon aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, tepatnya di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk dapat menampilkan video berupa tugas berita identifikasi dengan tema manajemen ASN yang dipersyaratkan sebagai salah satu persyaratan kelulusan Diklat Latsar CPNS tahun 2022 dengan Widya Iswara Bapak Muhammad Latif SSME. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Sobat Industri. Breaking News Kemenperin.tv kembali menyapa Anda pada pagi hari ini. Sobat Industri, Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Indramayu telah berhasil menangkap 4 orang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dana penanganan COVID-19 tahun anggaran 2020 dengan kerugian negara secara total mencapai 4,6 miliar rupiah. Para tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1, ayat 2, dan atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta hingga paling banyak 1 miliar. Kasus korupsi ini sendiri bermula pada tahun 2020 di mana BPBD Kabupaten Indramayu mendapat bantuan dana operasional penanggulangan bencana non-alam akibat pandemi COVID-19 dari dana belanja tidak terduga BTT yang bersumber dari refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Keempat orang tersangka tersebut merupakan 2 aparatur sipil negara dan 2 orang dari pihak swasta. 4 orang tersangka resmi ditahan dengan berinisial DD, CY, PDR, serta PTR. Ujar Kapolres Indramayu AKBP Lukman Syarif. 2 ASN yang terlibat kasus korupsi ini berinisial DD, mantan pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu, dan CY selaku PLT Sekretaris BPBD Kabupaten Indramayu. Sementara 2 tersangka lainnya yaitu BDR dan BTR merupakan pihak swasta yang pernah terlibat kasus korupsi pengadaan masker kain scuba pada tahun 2020. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan bahan dan peralatan penanggulangan bencana non-alam COVID-19 berupa masker kain scuba sebanyak 1,9 juta buah dengan nilai kontrak mencapai 9,4 miliar. Tersangka BDR kemudian meminjam bendera PT Lesans Group Indonesia untuk pengadaan masker tersebut dengan harga satuan melebihi harga wajar karena pejabat pembuat komitmen tidak melakukan permohonan audit kewajaran harga. Harga satuan ditetapkan Rp4.950 per buah, padahal di pasaran hanya Rp2.500 per buah, sehingga terjadi kelebihan pembayaran. Akibat perbuatan para tersangka, negara dirugikan senilai total 4,6 miliar rupiah dari tangan para tersangka. Polres Indramayu pun menyita sejumlah barang bukti antara lain uang tunai 190 juta, dokumen kontrak, penarikan tunai cek, rekening koran, hingga uang tunai. Sobat Industri, dari berita ini dapat kita simpulkan bahwa praktek KKN sangat rawan untuk dapat terjadi di lingkungan aparatur sipil negara. Oleh karena itu, sebagai ASN yang berakhlak, sudah seharusnya bila kita selalu berusaha menjaga integritas agar tercipta birokrasi yang berkualitas dengan pelaksanaan good governance tentunya.